kesempatan siang hari ini yang saya hormati, kemudian para tokoh organisasi, tokoh pemuda, Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, dan tentu yang saya banggakan teman-teman dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, ada Pak Despian selaku Kabak Persidangan yang kan alhamdulillah sampai ke rumah saya Pak Des ya, meskipun sempat muter-muter ke pasar. Tapi kalau di desa biasanya nggak sulit untuk mencari rumah saya. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena memang sudah lama kita nggak pernah ketemu. Bahkan saya memang hampir 2 bulan Pak Des tidak kembali ke rumah karena memang dihadapkan dengan pembahasan APBD yang sangat memakan waktu yang cukup panjang Pak Camat. Kita siang malam karena masa transisi ya, masa transisi kepemimpinan Pak Gubernur ya, sehingga ketika dilantik kemudian ngebut menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu disahkan dulu, baru pembahasan RAPBD yang diawali dengan pembahasan KUHP. Jadi praktis waktu hanya 2 bulan membahas 3 agenda, RPJMD, kemudian KUHP dan RAPBD, dan alhamdulillah tepat waktu 28 November tahun 2021. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat di akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sekaligus atas nama pengundang tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Tak lain dan tak bukan, maksud dan tujuan adalah kami mengadakan reses. Reses itu adalah kegiatan di luar persidangan, sekaligus meresap atau menyerap dan meresap. Menyerap, ini ada Pak Kepala Sekolah nanti salah pula bahasa saya. Menyerap aspirasi masyarakat atau usulan-usulan pembangunan dari masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi sebelum saya bercerita tentang nanti kita menginjak ke acara penyampaian aspirasi, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa jadi kalau dibandingkan tahun lalu masih mengalami penurunan Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan? Karena masih kondisi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia yang imbas dari COVID-19 ya, yang melanda bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Ini mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa Indonesia, terutama dana transfer ya, itu yang berkurang dari pusat ya, sehingga total APBD kita di Provinsi Jambi 4,7 triliun. Nah, dari 4,7 triliun ini kita sampaikan dibagi-bagi untuk beberapa OPD. Yang OPD besar saya sampaikan yaitu Dinas PUPR, pendidikan, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya memang sengaja nanti akan menyampaikan karena memang beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ketika kita reses tahap sebelumnya, ada waktu reses sebelumnya. Hingga hari ini nanti akan saya bacakan atau saya sampaikan supaya menjadi informasi awal. Tadi sebenarnya dari Pak Camat, Pak Lurah sudah disampaikan bahwa untuk di Dinas PUPR yaitu yang nampak besar kewajiban provinsi, yaitu dari provinsi yang membentang dari Simpang Sumbil sampai Simpang Lopon kalau kita berada di sini. Kemudian dari Tebo sampai Simpang Lopon sampai Tanjung sama itulah kewajiban jalan provinsi yang wajib dibangun ketika memang membutuhkan. Namun karena
anggaran sangat terbatas, dan anggaran itu juga dibagi-bagi di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi, salah satu kabupaten kota, sehingga pembangunan tidak langsung bisa kita bangun sekaligus, tapi secara bertahap. Ya, saya sampaikan kepada Bapak bahwa untuk jalan Padang, jalan Simpang Sumil, kemudian Simpang Lopon, kemarin sudah kita anggarkan sebelumnya di unit 3, kemudian untuk tahun 2022. Nah, kemudian di situ juga arus lalu lintas sangat banyak, sehingga memang kita prioritaskan tahun 2022 kebetulan kita anggaran di situ. Dan ini dokumennya bukan saya bawa, ya, dokumen-dokumen pembahasan itu saya siapkan. 2021 kita bangun jalan-jalan kangkang yang di Jalan Sultan Taha. Ini sudah prosesnya sudah berjalan, kayak jalan depan rumah ini. Saya nama gangnya lupa Pak Erwin. Kalau nggak salah Gang Salak ya, Gang Salak, terus rambutan belum? Ya. Yang ini yang sudah dibangun. Rambutan, kemudian ujung yang menuju Pak Sekolah Nanas, ya, usulan PRW. Ini sudah masuk di buku baru itu, jadi tinggal nunggu nanti. Untuk TPU, kemudian yang untuk di daerah-daerah lain itu juga nanti ada di unit 9 Jalan Mawar, kemudian ada juga di Jalan SMK Negeri 2, kemudian banyak saya lupa ya, SMK Negeri 2, kemudian ada di daerah Jambu, kemudian di tempat Pak Epandri itu juga usulan-usulan insya Allah masuk di tahun 2002. Dan untuk Pak Kepala Sekolah, insya Allah turap yang saya ajukan tahun 2002 sudah masuk di pendidikan, ya, sudah kita masukkan. Nah, kemudian selain itu, memang ini kan ditunggu-tunggu oleh dari provinsi, itu saya sampaikan. Untuk di Kesra, bantuan-bantuan rumah ibadah, ini banyak sekali Pak yang dititipkan kepada saya, dan alhamdulillah clear terakomodir di APBD tahun 2022. Di antaranya kalau di Jalan 5 adalah Masjid Nurul Taqwa. Insya Allah nanti akan dibahas. Ya, yang di unit 4 ini juga banyak yang kita masukkan, nanti bisa dilihat. Kalau saya sebut satu persatu sudah selesai, ya. Jadi insya Allah bantuan-bantuan tempat ibadah ini nilainya sekitar 50 juta. Ya, karena ada kebijakan dari gubernur maksimal 50 juta. Ini juga banyak kami akomodir Natul Ummah Berapa Agung, ya, Pak Lurah, Pondok Pesantren Quran Rimbo Bujang juga kita bantu 50 juta. Rodatul Mujawidin, kemudian Pondok Pesantren Hidayatullah Mujawidin sudah maju di Bulu, ya. Nanti teman-teman yang dari Bulu supaya ditanya bisa menjawab. Dan yang lain-lain nanti bisa komunikasi dengan saya, teman-teman yang bantuan-bantuannya keluar. Nah, kemudian untuk lampu penerangan jalan MPJUTS tenaga surya, ya, untuk teman-teman sudah maju ini 8 yang untuk tahun 2021 insya Allah harus segera dibangun karena waktunya memang agak mepet, karena kemarin sempat ada kendala soal pengadaan barang, tapi akan tetap dilanjutkan. Yang di dinas PTHP biasanya pengajuan sapi dan ternak, insya Allah di unit 10 nama kelompoknya saya lupa, mungkin kalau unit 10 saya ingat Pak Suwardi yang ngajukan, ya, insya Allah maju, masuk. Kemudian juga di tempat unit 8 sapi juga masuk, unit 5, unit 6 ada, ya. Jadi insya Allah Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya akan terus berbuat untuk masyarakat. Mudah-mudahan tahap demi tahap bangunan-bangunan, baik bentuk bantuan-bantuan hibah, bantuan sosial, kemudian pekerjaan fisik berupa jalan lingkungan dan jalan-jalan lintas, ini akan terus kita
akomodir dan akan terus kita perjuangkan. Untuk jalan Padang Lama, Bang Ipan nanti disampaikan teman-teman yang ada di sana, itu juga kita anggarkan sekitar tahun 2015 miliar. Nah sebelum itu tahun ini juga kita anggarkan Padang Lama itulah dalam bentuk perbaikan, yaitu servis dan lain sebagainya. Dan ini yang saya sampaikan adalah yang saya kerjakan, bukan apa namanya rencana rapi ya, insya Allah tahun 2020 ada. Kalau perintis kayaknya sampai saja yang mengajukan Pak ini ya. Nah kemudian untuk jalan-jalan yang lingkungan seperti ke makam dan sebagainya, Bali juga proses pembangunan proses pembangunan insya Allah. Kemudian unit 8 masih proses pembangunan, karena memang kemarin saya selalu ngontrol baik kepala dinasnya maupun siapa yang bekerja ya, sehingga memang harus tahu saya kan ini dikerjakan betul, kalau belum apa kendala. Jadi kemarin saya telepon kepada yang mengerjakan karena memang musim hujan ya, sehingga memang kesulitan memperoleh pasir, sehingga memang ada keterlambatan pembangunan di unit 8, kemudian di Paseban tempat Bang Ipan, kemudian di Rimulu